Oke, selamat malam Sobat Hati yang Gembira dan Sobat BCS Jakarta. Berjumpa lagi di malam minggu ini. Kita akan bersama-sama ngobrol-ngobrol talk show mengenai satu tema yang cukup menarik, yang sangat menarik ya, yaitu Tiger Mom and Cat Dad ya. Oke, dan hari ini saya juga akan ditemani oleh seorang narasumber yang dia juga adalah seorang ayah. Saya nggak tahu apakah dia cat apa tiger ya. Jadi nanti kita bersama-sama akan bahas mengenai tema ini. Dan bagi para pendengar pada malam hari ini pun juga dapat bertanya ya di kolom komentar. Boleh bertanya atau kalau ada yang pengen join bersama-sama dengan kita, live bersama-sama, boleh request juga. Dan kita akan menerima dan mungkin kita akan perbincangkan sesuatu atau pertanyaan yang mungkin para pendengar ingin tanyakan seperti itu. Oke, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada saudari Angel, saudara Bernardus, saudari Emita Imut. Wah, imut-imut nih ya. Nah, kita ucapkan selamat datang pada IG Live ini. Dan saya masih menunggu narasumber kita pada malam hari ini yaitu Pak Edi Susanto. Oke, sudah request dia ya. Yes, sudah bergabung bersama dengan kita Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Bro Hartono, kamu semakin ganteng saja. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Jangan lihat luarnya ya. Yang penting Oh hatinya gitu ya. ganteng dulu ya. Oke, Kalau di wah dalamnya ganteng mantap. maka otomatis keluar ya. Benar Pak Edi? Amin, amin. Seperti itu Iya ya, sih, hati yang gembira ya. Oke, hati selamat yang malam Pak ganteng. Edi. Kita senang sekali Pak Edi juga bisa bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan Hmm, hari ini temanya menurut saya sangat menarik nih ya, Pak hmm, Edi. Yaitu ya, Tiger Mom and Cat Dad. ya, iya. Iya, kalau suaranya Tiger itu kalau cat itu meow gitu ya. Nah, ini cukup menarik. Sebelum kita mulai perbincangan ini, saya pengen bertanya dulu Ya, kepada Pak Edi. Ini sebenarnya filosofinya apa sih, Pak? Kok pilihnya tiger sama cat? Apakah mereka ini satu suku, satu ras, atau apa filosofi di balik tema pada malam hari ini, Pak Edi? oke. Hmm. Ya, tema malam hari ini cukup menarik ya. Tiger Mom, Cat Dad ya. Nah, seharusnya kalau kita lihat kan di dalam sebuah keluarga itu kan harusnya yang jadi tiger gitu kan ya, pemimpin. Nah, tiger itu kan biasanya konotasinya kan pemimpin gitu kan ya. Nah, pemimpinnya kan harusnya dad ya, ayah gitu kan ya. Namun dalam kenyataan sehari-hari yang akhir-akhir ini juga saya lihat ya, Hmm. karena kebetulan saya bersyukur saya melayani banyak ini ya, pasangan-pasangan yang akan menikah. Dan ketika saya melihat akan assessment mereka, nah Yes. saya juga melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata hari ini itu yang terjadi adalah banyak wanita itu Hmm. yang menjadi tiger, gitu kan ya. Jadi bukan bukan pria yang menjadi tiger, gitu kan ya. Tapi yang menjadi tiger itu justru wanita, gitu kan ya. Dan pria yang seharusnya jadi tiger justru jadi cat, gitu kan ya. Nah ini saya banyak jumpai di dalam apa ya namanya perjumpaan-perjumpaan dengan pasangan-pasangan yang akan menikah, gitu kan ya. Yes. Waktu saya baca assessment mereka, saya dapati, wih, ternyata hari ini semakin banyak ya pria-pria yang hanya menjadi cat dan saya melihat banyak wanita yang menjadi tiger gitu kan ya. Wah ini menurut saya sesuatu yang patut diwaspadai gitu kan ya, yang patut dipikirkan bersama gitu sih Har. Iya. Makanya hari ini temanya cukup menarik sih. Saya senang sih dengan tema malam hari ini. Gitu Oke, Har kira-kira. berarti di dalam pengalaman Koedi dalam Hmm. memimpin pasangan-pasangan yang akan menikah ya, Koedi lihat Mhm. dari hasil-hasil mereka exercise itu kelihatan ya, Pak Edi ya, Kelihatan kelihatan nggak? banget.
Ah, istilahnya kalau saya ungkapkan dengan satu kata, yaitu kelihatan bahwa istri lebih dominan ya, Pak Edi ya. iya, Seperti iya, itu ya. iya, Atau iya, calon banyak istri kasus. lebih dominan ya daripada calon suami ya. Nah, Iya, iya, iya. kalau gitu Pak Edi ya, apa Hmm, sih kira-kira apa sih penyebab hmm. wanita atau calon istri ini lebih dominan? Kira-kira apa sih Pak? Apakah ini Nah, emansi sapi atau si emansi sapi ya. atau seperti Ya, apa ya. Pak Edi? Hmm. Kamu panggil aku Ko aja supaya enak sih, gitu ya. Oh ya, kok Oke aja deh, ya, biar gini, lebih muda ya, lebih biar kelihatan lebih mudah. tigernya ya. Nah, Kelihatan tigernya. jadi Siap gini kok. ya, Iya, gimana kok? saya lihat gini sih ya. Yang pertama memang kita nggak bisa memungkiri bahwa eh, perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi dengan temperamen, ya. Temperamen seseorang, itu kan ya, Yes. itu sesuatu yang dibawa oleh setiap kita dari sejak lahir, gitu kan ya. Hmm. Ya, ada orang yang temperamennya dominan, ada yang temperamennya apa namanya intim, gitu kan ya, cermat, stabil. Iya, Nah, tentu saya melihat bahwa ini punya pengaruh terhadap situasi ya Tiger Mom, Cat Dad itu ya iya. punya Hmm. pengaruh gitu kan ya Hmm. temperamen. Tetapi juga saya melihat bahwa ini juga dipengaruhi dari pengalaman-pengalaman hidup masa lalu. Jadi saya melihat bahwa seseorang bisa jadi tiger mom gitu kan ya, karena dia mendapati bahwa pengalaman masa lalunya juga seperti itu, gitu Yes. kan ya. Hmm. Nah, ini bisa dialami bukan saja dari pihak wanita, tetapi juga bisa dialami oleh pihak pria. Artinya dulu dia lihat orang tuanya, papa mamahnya juga kayak gitu, gitu kan ya. Hmm. Jadi hanya itu hanya ngikut saja, gitu kan ya, nurut saja. Pengambil keputusan tertinggi adalah mama, gitu kan ya. Hmm. Sehingga ketika dia menjadi suami, akhirnya dia juga dalam tanda petik ya copy paste dengan pengalaman masa lalu, gitu kan ya. Dia Iya. lebih dorong istrinya untuk yang ambil keputusan, gitu kan ya, ambil kepemimpinan. Nah, itu Hmm. pengalaman dari si pria, tapi juga pengalaman ini bisa terjadi dari si wanita. Nah, Hmm. dia lihat pengalaman keluarganya adalah bahwa mamanya lebih dominan, mamanya lebih ngatur, Hmm. gitu kan ya. Nah, sehingga ke akhirnya ya tanpa sadar dia mengcopy paste pengalaman masa lalunya. Sehingga ketika dia berpasangan, ya dia akan berlaku seperti mamanya, ya. Dia akan ngatur, dia akan memimpin, gitu kan ya. Apalagi kalau tadi saya katakan dari sononya temperamennya sudah dominan, gitu kan ya. Iya. Sudah temperamen seorang pemimpin, ya dominan itu biasanya identiknya pemimpin. Konon cuma 3% di dunia ini orang yang punya temperamen dominan gitu kan ya Hmm. karena sedikit sekali gitu kan ya. Iya. Nah, kalau dia sudah punya temperamen seperti ini didukung dengan pengalaman keluarga gitu kan ya, wah ini jadilah akhirnya ketika dia masuk di dalam hidup pernikahan, maka tanpa dia sadari ya dia mengcopy paste pengalaman masa lalunya. Nah, ini yang saya lihat Oke. gitu Har. Oke, berarti kalau tadi pertanyaan penyebab istri dominan, berarti Ko Edi tadi mengatakan bahwa dia Hmm, melihat atau dari orang hmm, tuanya sendiri ya. hmm, Jadi hmm, ketika hmm, dia membangun sebuah keluarga, secara hmm, otomatis dia berlaku seperti papa atau hmm. mamanya, seperti itu ya. Iya, 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 bisa jadi seperti Bisa itu, jadi Har. seperti itu ya. Salah satu Ya, faktornya seperti itu ya. salah satu faktornya. Salah satu faktornya. Oke, Ko Hmm, Edi. Jadi kalau misalnya seperti itu ya, hmm, nah hmm, ini hmm, kira-kira akibatnya apa sih yang akan terjadi? Atau apakah hmm, bisa ada perubahan atau udah harga mati itu seperti itu ya? Misalnya udah copy paste, udah nggak bisa diedit hmm, lagi, hmm, atau masih bisa hmm, diedit lagi, atau apa nih akibatnya? hmm. Kalau misalnya mamnya ini yang lebih ke tiger ya dibanding dadnya. Ya, Hmm. iya. Saya melihat pengalaman beberapa rekan Har yang punya Iya. pengalaman seperti itu ya, bahwa istrinya jauh lebih dominan dibanding dirinya, gitu kan ya. Nah, saya melihat bahwa bukan tidak bisa berubah. Ya, saya percaya bahwa manusia itu bisa berubah, gitu Yes. kan ya. Hmm. Apalagi kita percaya bahwa
ya setiap kita pendengar hati yang gembira dan BCS Jakarta tentunya adalah orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan artinya kita juga percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Hmm. salah satunya kita mengubah kehidupan kita, mengubah kepribadian kita, gitu kan ya. Ya. Barangkali kita yang punya masa lalu yang kelam ya, saya percaya tidak selalu bahwa ketika kita berumah tangga pasti hasilnya kelam juga, enggak juga, gitu kan ya. Kalau boleh saya bilang, saya dari keluarga yang broken home, gitu kan ya. Ya. Tetapi apakah keluarga saya jadi ikut broken home juga enggak juga, gitu kan ya. Jadi belum tentu kalau keluarga kita broken home, keluarga kita apa namanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pasti keluarga kita akan seperti itu belum tentu. Saya percaya manusia itu bisa berubah, gitu sih ya. Ya. Kalau saya ya, Iya. Nah, ini ada salah satu komentar ya dari para para pendengar ini, ada Sen Sogun nih, Sogun. Mungkin oh, wanita terlalu mengimani ayat menjadi kepala bukan ekor. ya. Nah, ya, ya, Gimana ya, pandangannya kok? Jadi kepala itu dalam sebuah keluarga ya seharusnya kepala hanya ada satu ya, ya. dan ya Nah, ekor juga satu seperti itu ya. nah, ya, Gimana saya Pak kalau Sugeng? melihat ini komentarnya siapa nih? Sin Sokun ya. Sin Nah, Sogun. saya melihat bahwa ya ini salah kaprah ya, salah kaprah, Iya, salah di dalam menafsirkan sebuah ayat, gitu iya. kan ya. Nah, Ayat ini tidak berbicara tentang hidup rumah tangga, gitu kan ya. hmm, Nggak bisa terus sehingga ayat ini ditarik masuk ke dalam konteks kehidupan rumah tangga ya, bahwa iya, kita kepala ya tidak akan jadi ekor gitu nggak bisa ya. iya, Nah, jadi eh, ya kalau menurut saya yang utama tadi hari ya iya. temperamen dan juga pengalaman masa lalu ataupun bisa juga karena trauma. Har. Trauma. Bisa juga karena trauma. Iya. Misalkan gini, dia lihat mamahnya itu dalam tanda kutip dulu dianiaya ini sama papahnya ini, gitu kan Hmm. ya. Nah, dia anak perempuan, dia lihat, dia saksikan mamahnya ini terus ditekan, ditekan, ditekan. Dia melihat bahwa kok wanita itu begitu lemah, gitu kan ya, digituin sama pria, digituin sama pria, nurut aja, gitu kan ya. Nah, ketika dia bertumbuh dewasa, maka yang di dalam muncul di dalam dirinya adalah bahwa dia ingin mengubah situasi, ya ingin mengubah keadaan, gitu kan ya. Dan dia akan mungkin menerapkan di dalam dirinya besok aku jadi wanita nggak boleh kelihatan lemah kayak gini. Kalau Iya. aku lemah aku diinjak nih sama pria, gitu kan ya, Hmm. gitu kan. Iya. Padahal kan tidak semua pria kayak begitu nginjak pasangan, gitu kan nggak semua pria kayak begitu menekan Hmm. pasangan kan tidak selalu begitu. Betul. Namun karena pengalaman masa lalu, akhirnya dia punya pemikiran bahwa ya aku harus lebih kuat gitu kan ya. Aku harus kelihatan strong dan kemudian aku harus nggak boleh tunduk gitu kan ya, nanduk gitu kan ya. Nah, akhirnya dari trauma itu ya muncullah ya ketika dia hidup berumah tangga kondisi ya dia akhirnya jadi tiger gitu kan ya dari trauma pengalaman masa lalu itu juga bisa gitu juga. Ataupun Betul. kalau boleh aku ngomong juga karena ini ya situasi zaman ya Hari ya. Hmm. Hari ini kondisi zaman kan wanita ini bisa dikatakan wanita itu boleh dikatakan ya hebat ya, jauh lebih hebat kalau menurut saya karena begini, Iya. di dalam kitab suci dikatakan dia itu penolong. Nah, dalam tanda kutip kalau saya renungkan ya, antara yang ditolong sama penolong, Hmm. berarti kuat-kuat mana kira-kira? Antara yang ditolong sama yang menolong. Menolong dong Kalau ya. saya, Hmm. ah, Kalau saya lihat ya, yang menolong ini jauh lebih kuat, gitu kan ya. Bahwa ternyata wanita itu bukan lemah, wanita itu memang kuat, gitu kan ya. Hmm. Bahkan kalau kita melihat di dalam dunia psikologi dikatakan wanita itu jauh lebih apa ya, tahan banting ya, ya Iya. kuat di dalam tekanan-tekanan ya. Karena sejak kecil wanita itu kalau boleh saya katakan kan hidup di dalam tekanan ya. Duduk apa namanya apa namanya agak sedikit nggak sopan sudah diomongin gitu kan ya, manjat Hmm. pagar sudah diomongin, manjat pohon sudah diomongin, jadi hidupnya penuh dengan tekanan. Jadi wanita itu memang tahan terhadap
terhadap tekanan gitu kan ya. Nah, dan saya melihat wanita memang dikaruniai ya konon itu multitasking, beda dengan pria gitu kan ya. Dan Ya, ini menyebabkan akhirnya hari ini kita melihat bahwa betul-betul terjadi emansipasi ya, hal-hal yang dulu dikerjakan oleh eh, pria hari ini sudah dikerjakan oleh wanita. Ya dulu kita melihat pilot itu banyak pria, hari ini yes. sudah wanita ada yang jadi pilot. Ya supir truk dulu pria semua, hari ini supir truk ya bahkan ketika saya tinggal di China saya melihat supir bis itu wanita gitu kan ya. Bis bis yang panjang gitu kan ya. Bukan hanya itu, ya Hmm, pembalap itu bukan hari ini bukan cuma pria tapi juga ada wanita. Nah, ada ya. hal-hal yang dulu dikerjakan pria hari ini kerjakan wanita dan wanita bisa jadi hari ini jauh lebih sukses dibandingkan pria Hmm, gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi menyebabkan akhirnya ya boleh dikatakan muncul di dalam hati ya aku nggak butuh pria deh gitu kan ya. Gak ada pria aku juga bisa tuh gitu kan ya. Hasilnya juga mungkin jauh lebih gede gitu kan ya. Nah, itu kan hal ini bisa menjadi salah satu faktor lagi munculnya ya tadi Tiger Mom, Cat Dad ya. KTP. Gitu sih. Oke, gitu Oke. kira-kira. Sebelum saya lanjut pertanyaannya ke Edi ya, ini ada satu sobat pendengar yang request pengen gabung sama kita dan Oke, IGW. Saya coba terima ya. Siapa tahu oke, oke. ada pertanyaan dari teman kita ini ya. Hmm. Oh, di decline ya. Oh, mungkin ketekan kali ya. Mungkin ketekan tadi. Oke, ya, 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 jadi ya, ya, ya. bagi para pendengar yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar ataupun pengen join live bersama dengan kita, pengen sharing ada pengalaman Tiger Mom atau Cat Dad ini atau pertanyaan secara langsung boleh juga ya. Kita akan terima Hmm. ya. Jadi kita santai aja, kita talk show ini ceritanya santai aja ya, Ko Edi ya. Iya, boleh Oke, gabung dengan kita ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol boleh banget ya, apalagi yang punya pengalaman seperti ini. Nah, oke, Ko Ya. Edi, Hmm. seandainya Hmm. memang sudah terjadi seperti ini dalam keluarga kita ya, Hmm. Hmm. istri atau mama itu menjadi seorang tiger, sementara suami atau papa itu menjadi seorang cat. Nah, kalau begitu, solusinya seperti apa nih, Ko Edi? Kan nggak mungkin ya, secara logika, cat Hmm. bisa tiba-tiba bertransformasi berubah menjadi tiger, atau tiger tiba-tiba berubah menjadi cat. Itu Oke, butuh proses ya, Koedi ya. ya, Nah, ya, jadi ya. kalau menurut pandangan Koedi itu solusinya seperti apa sih kok seandainya kalau sudah terjadi yang Hmm. seperti itu? Nah, kalau saya sih begini Hari ya. Ya. Kadang-kadang repotnya adalah kalau pasangan itu tidak menyadari apa yang terjadi, gitu kan ya. Ada kalanya rumah tangga yang punya kondisi seperti ini baik-baik saja tuh, Hmm. nggak ribut kok, Ya. gitu kan ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau terjadi kayak gini pasti ribut, belum tentu, ya. Ya. Bisa jadi baik-baik saja, karena si pria terima, si wanita juga nyaman-nyaman saja dengan kondisinya sehingga nggak Hmm. ribut, kan ya. Tetapi menurut saya tetap tidak sehat, walaupun tidak ribut, gitu kan ya. Ini tidak sehat kalau itu yang terjadi, ya kan? Nah, Oke. karena kalau kita melihat ya di dalam kebenaran kitab suci, ya bagaimanapun pemimpin itu adalah pria, Ya. gitu kan ya, bukan wanita. Dan kalau kita mengakui bahwa kitab suci itu adalah wahyu daripada Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan tentunya nggak salah dong, gitu kan ya. Apa yang Tuhan katakan itu benar adanya, amin adanya, gitu Ya. kan ya. Yang benar itu yang kayak apa, gitu kan ya. Nah, Hmm. kalau kita eh, walaupun kita nggak berkelahi dengan pasangan kita, keluarga kita aman-aman, gitu kan ya, belum berarti bahwa itu benar, gitu kan ya. Baik mungkin, tapi benar belum tentu, gitu kan ya. Nah, kita perlu menyadari ini, gitu kan ya. Nah, Ya. kita memang perlu butuh kesadaran bahwa yang baik ini juga belum tentu benar, gitu kan ya. Nah, tanpa adanya kesadaran, gitu kan ya, ya untuk berubah sih sulit, Har.
karena sudah nyaman dengan kondisinya ya. Iya. Nah, kecuali kalau di dalam rumah tangga itu karena situasi ini pasangan jadi ribut gitu kan ya, suami Mhm. jadi ribut gitu kan ya, nggak Iya. harmonis lagi. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini gitu kan ya, nah mungkin ya solusinya perlu ke konselor gitu kan ya, perlu Iya. ke konselor supaya orang yang ada di luar, orang ketiga itu biasanya bisa melihat jauh lebih objektif daripada kita yang mengalaminya gitu kan ya. Dan Iya. yang pasti yang perlu kita lakukan adalah ya kita harus sadar masing-masing ya, bukan mencari saya pikir bukan mencari kesalahan orang lain ya, kesalahan orang lain, tapi kita juga harus sibuk mencari kesalahan diri kita sendiri Iya. ya. Nah, apa yang salah dengan diri saya, gitu kan ya? Apa yang keliru, gitu kan ya? Saya sebagai pihak wanita, kesalahan-kesalahan apa ini yang saya lakukan ini, sehingga suami saya sampai begini, gitu kan ya? Dan mungkin juga si pria juga perlu sadar juga, gitu kan ya? Apa yang salah ini dengan diri saya? Apa yang perlu saya perbaiki? Nah, mungkin di awal begitu, kira-kira, Iya. gitu. Oke, oke. Nah, satu hal yang menarik ya, Ko Edi ya. Kalau kita Hmm, berbicara tiger mom and cat dad, artinya hmm, biasanya mom sama dad ini kan pasti punya, misalnya ya, misalnya punya seorang anak. hmm, Nah, kita nggak tahu nih anak yang lahir apakah anak tiger atau anak cat ya. Nah, hmm, pertanyaan hmm, saya nih sama Ko Edi, hmm, misalnya anak yang lahir itu siapa yang harus lebih ditakutin nih? Ya, Ko Edi ya, biasanya saya nggak hmm, tahu Ko Edi juga udah punya seorang anak. hmm, Pengalaman hmm. Koidi ini seperti apa? Apakah kalau dad-nya itu seperti cat, maka anaknya itu tidak akan pernah takut dengan papanya dan hanya takut sama tiger mamanya? Dan seharusnya itu Hmm, seperti apa, Koedi, hmm, 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 hmm. di Ya, dalam ya. sebuah keluarga ya? Hmm, 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 hmm. Ya, mungkin kalau di dalam sebuah keluarga, ya seorang anak harus, kalau saya ya, Iya, pendapat saya pribadi ya, iya, dia harus lebih, saya mungkin enggak pakai kata takut ya. Kalau iya, takut itu kesannya kok apa ya, serem gitu kan ya. iya, Ya, tapi lebih segan ya. Saya lebih cocok iya. kok pakai kata segan ya. Hmm, Seharusnya kalau saya boleh berkata ya, papa itu jauh lebih disegani daripada mama. Harusnya seperti itu, hmm, gitu kan ya. Karena pemegang keputusan, gitu kan ya. Bukan berarti mama nggak boleh ambil keputusan, bukan ya. Tetapi yang dominan memegang keputusan, gitu kan ya, mengendalikan itu harusnya papa, gitu kan ya. Harusnya papa. Nah, cuma apa namanya, kalau keluarganya tidak berfungsi tadi gitu kan ya, mamanya terlalu dominan gitu kan ya. hmm, Ya bahaya juga gitu kan ya, anak melihat loh papaku kok kayak begini gitu kan ya. iya, Dari kasus yang terakhir yang saya jumpai ya, seorang remaja hmm, putra gitu kan ya, gitu. Eh, ke waktu konseling ngobrol dengan saya gitu kan ya, ya dia punya pergumulan tentang ini ya, apa namanya, eh, perilaku seks yang menyimpang gitu kan ya. iya, Artinya hmm, dia lebih demen yang sama dengan dia gitu kan ya. Sama dengan dirinya gitu kan iya, ya. Nah, di dalam obrolan-obrolan saya, salah satu yang saya jumpai itu Har. Jadi dia bilang, papiku itu nurut semua kata mamiku gitu. Semua keputusan ya apa namanya, papiku yang memutus, mamiku yang memutuskan. Mamiku marah, papiku ikut marah. Ya kan ya. Pokoknya papiku nurut lah ya. Omongan mamiku tuh selalu diturut. Nah, di dalam obrolanku dengan dia yang saya jumpai, waktu saya tanya apa sih yang kekecewaan yang paling mendalam yang kamu miliki? Masa masa lalu coba kamu ceritakan. Nah, dari obrolan itu saya saya melihat ini ya, bahwa ternyata anak ini mengalami ya nggak suka dengan papinya gitu kan ya, karena papinya itu dalam tanda petik ya cat tadi ya, maminya yang jauh lebih dominan tiger gitu kan ya. Nah ini yang saya jumpai bahaya yang menurut saya paling ekstrim ya, ya paling ekstrim ya. Dan ya itu saya juga kaget juga bisa seperti itu gitu kan ya. Terus ketika saya bertanya dengan
teman-teman yang punya apa ya, punya pelayanan untuk menangani anak-anak muda yang mengalami ya penyimpangan secara seksual, ya ternyata saya juga temukan itu, Har. Bisa jadi seperti itu, Har. Itu Hmm. kekecewaan terhadap figur daripada papa ya, figur daripada papa ya. Itu bisa jadi kayak gitu, Har. Iya, Itu sih. Nah, wah, luar biasa. Eh, ada hmm. ini Sen Sogun ya, dia ada tulis. Nah, Udah, saya senang banget kalau para pendengar ada respon-respon ya yang keluar seperti itu ya. Pengalaman saya, Tiger Wife, karena wife ingin pengakuan, padahal sering yang dilakukan di backup sama saya sehingga berhasil, anak pasti lebih nurut pada Tiger. Nah ini pandangannya Sen hmm, Shogun hmm, ya. hmm, Artinya hmm, hmm. menurut Sen pasti anak lebih nurut kepada Tiger dibanding Cat ya, Hmm, seperti hmm, itu ya. hmm, hmm, Nah, hmm, hmm, artinya hmm. ketika pertanyaan tadi yang saya katakan lebih takut mana, nah sebenarnya arti takutnya ini bukan Hmm, ketakutan ya, tapi hmm, takutnya hmm, ini hmm. hormat, Hormat, kagum, menghargai. atau Hmm, respect ya, respect. hmm. Lebih Ya, respect ke ya, siapa? Nah, seharusnya betul. ya secara dalam keluarga seharusnya anak dapat respect kepada keduanya ya, kepada Keduanya, kedua ya. orang tua. Nah, Hmm, seandainya kok dia, seandainya hmm, kalau mamnya Tiger, papanya hmm. juga Tiger, gimana tuh kok Wah, ini? wah, menarik itu ya. Wah, kalau kalau semua semuanya Tiger itu kan ya. Nah, kalau begitu sih, kalau menurut saya ya sekali lagi ya, gitu kan ya. Kalau pepatah Tionghoa itu bilang di atas gunung tidak boleh ada dua harimau, gitu kan ya. Oh, Di iya, atas boleh ada dua harimau, ya. Kalau hmm, di atas gunung ada dua harimau, yang terjadi adalah berkelahi terus, gitu iya, kan ya. Jadi kalau menurut saya ya memang harus ada yang ini ya, yang tunduk, gitu kan ya, iya, yang tunduk, gitu kan ya. Nah, tetapi ketika satu tunduk ya jangan terus diinjak, gitu kan iya, ya. hmm, Itu yang jadi pertanyaan banyak kaum wanita kan itu kan ya. Nanti iya, setelah saya ditunjuk, diinjak gimana? Kan bukan begitu, gitu kan ya. yes, hmm, Gitu kan ya. Kan ada yang mengatakan bahwa ketika dia tunduk, maka tugas kita pasangan itu apa? Pria itu tugasnya apa? Kasihilah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya. Nah, setelah tunduk kan bukan diinjak perintahnya. Yang diperintahkan adalah, hai suami, kasihilah istrimu. iya, Jadi artinya sebenarnya ya tetap harus ada yang apa ya? Ada yang melayani, harga semuanya jadi iya, megang pimpinan ya. Semuanya betul, pegang ditampuk kekuasaan, nggak ada yang ngerjain di bawah kan juga repot juga, gitu kan ya. iya, Tetap betul, harus ada yang mengerjakan, ada yang memimpin, gitu kan ya. Ya ini hmm, sih ya. Menurut saya tidak boleh semuanya jadi tiger. Lah nanti yang lakukan keputusan-keputusan siapa kalau semuanya memimpin, gitu kan ya. iya, Nah, begitu sih ya kira-kira Har. Ataupun betul, cat semuanya juga nggak boleh juga. nggak Nah, boleh kalau juga, semuanya siapa yang memimpin gitu kan ya, di dalam keluarga pasti ada salah satu yang jadi pemimpin. Nah, kalau kita melihat ya kitab suci, jelas di situ dikatakan bahwa ya laki-laki itu pemimpin, imam di dalam keluarga, iya, di dalam rumah. Nah, itu kebenaran yang sudah Tuhan katakan. Jadi hmm, artinya menurut saya kalau itu yang ngomong Tuhan, ya pasti benar gitu kan ya. Nggak mungkin omongannya Tuhan itu salah gitu kan ya. Jadi pria yang harus ambil kepemimpinan. Gitu hmm. kan kira-kira. Menarik banget ya. Ini ada di respon lagi sama Sen, karena anak pasti lebih nurut pada pemegang keputusan absolut. Nah, Hmm. ya, kalau menurut saya ya, di Hmm, dalam hmm, hmm, sebuah keluarga, tentunya yang hmm. sangat penting yaitu adalah komunikasi. Komunikasi itu Iya. adalah salah satu bentuk dari relasi, dan Hmm, hmm, komunikasi bisa terjadi dengan bicara. Jadi memang hmm, harus ada hmm, pembicaraan yang dilakukan, hmm, harus ada hmm, hmm, pengertian yang diberikan ya.
kepada seorang Hmm. anak, sekalipun keputusan itu dari seorang papa ataupun Hmm. mama, tapi ini harus Hmm. dikomunikasikan dengan baik, dengan Ya, bicara ya, gitu ya, ya. dengan Hmm. bicara. Hmm. Karena dengan Hmm. begitu anak akan mulai juga terbuka kepada kedua orang Hmm. tuanya ketika orang tua yang memulai bicara terlebih dahulu. Jadi ini bukan Hmm. masalah menghadapi Tiger atau menghadapi Cat, tetapi Hmm. bagaimana relasi antara Tiger dan Cat dan anaknya nih ya. Ini relasi yang Ya, sangat penting menurut saya, Ko Edi ya. ya, ya, betul sekali, Har. Oke, Itu sih. Ya. siap. Hmm. 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 Nah, mungkin Ko Edi ada contoh nyata atau tips-tips buat para pendengar atau apa atau punya pengalaman sendiri. Saya nggak tahu Ko Edi di rumah seperti apa, mungkin bisa dibagikan kepada kita kalau ada pengalaman Nah, seperti tema saya ini. saya di dalam ini ya, konseling dengan pasangan-pasangan yang akan menikah ya. Hmm. Ya, ketika saya menghadapi melihat ya bahwa banyak laki-laki yang hari ini lebih menyerahkan kepemimpinan kepada wanita gitu kan ya. Nah, saya bilang jangan jangan seneng ya. Jangan seneng kalau tugasmu itu dilakukan pasanganmu terus ya, Ya, istrimu terus. Jangan seneng gitu kan ya. Semua keputusan kamu kasih ke dia. Dia yang pilih, dia yang aduh. Wah, itu jangan terlalu kamu jangan seneng, kelihatannya kamu bebas. Karena kalau ini terus-menerus kamu bawa sampai masuk ke dalam kehidupan rumah tangga gitu kan ya. Nah, ini bahaya gitu kan ya. Anakmu akan lihat ya, lihat dari pengalaman keluarganya gitu kan ya, dan akhirnya bukan tidak mungkin anakmu akan uh, ya tadilah ya, ketika dia membangun rumah tangga dia juga menjadi sama seperti keluarganya ya, atau mungkin yang paling ekstrim tadi seperti cerita saya mengalami kelainan gitu kan ya. Nah, jadi saya bilang kamu harus belajar mengambil keputusan. Jangan semua keputusan kamu berikan kepada pasangan, kepada istri. Nah, sebaliknya saya juga bicara sama si istri, ya calon istri. Saya bilang, walaupun kamu itu memang terlahir dengan mungkin temperamen dominan, pengalaman masa lalu dominan, gitu kan ya. Kamu jangan sampai tidak memberikan tempat kepada pasanganmu, gitu kan ya. Anda perlu eh, di depan anak menunjukkan bahwa ya suamimu ini pribadi yang berarti, suamimu ini pribadi yang hebat, gitu kan ya. Dan anak-anak layak mengagumi, walaupun mungkin barangkali di dalam dunia kerja kamu jauh lebih berkarir, kamu jauh lebih sukses, tapi hmm. kamu juga bisa menceritakan kepada anakmu bahwa mama bisa kayak begini kalau tidak ada dukungan papa yang rela berkorban, kan bisa jadi gajinya istri jauh lebih gede Iya, daripada gajinya suami kan ya. Nah, kalau begitu gimana? Boleh nggak? Apakah harus yang kerja suami? Gitu kan ya, gitu kan ya, suami istrinya terus di rumah, kalau begitu kan ya nggak semudah itu ya. Melihat hari ini kebutuhan hidup rumah tangga juga gede gitu kan ya. Ya, saya melihat ada pasangan-pasangan yang istrinya bisa menghasilkan duit jauh lebih banyak, akhirnya suaminya nggak kerja, dia hanya mendampingi gitu hmm. kan ya, mendampingi pekerjaan istrinya. Nah, ya, hal ini harus dilihat anak-anak, bukan bahwa papa itu bodoh, papa itu nggak bisa buat apa-apa, enggak. Tapi si istri harus bisa menunjukkan kepada anak bahwa papamu itu hebat, gitu kan ya. Mama bisa begini hebat karena ada dukungan dari papa yang hebat. Nah, Yes. kalau mama nggak didampingi papamu, ya, ya mama nggak bisa apa-apa. Gimana ngerjain rumah tangga, gimana ngurusin kalian gitu kan ya. Hmm. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan dengan pasangan, dengan anak juga. Nah, Iya. itu saran saya sih. Dan saya selalu bilang sama pasangan yang punya kecenderungan bahwa yang wanita jauh lebih dominan, saya bilang, kamu ada kalanya juga keputusan-keputusan itu biar suamimu yang ambil. Dan itu ditunjukkan di depan anak. Sehingga anak sedikit banyak melihat keseimbangan ya. Ya, jangan sampai mamahnya betul-betul, papahnya betul-betul cat, betul-betul ya, gitu kan ya. Iya. Nah, itu kira-kira. Iya, iya, iya. Oke, Ya. nah ini ada tanggapan lagi dari Sen. Umumnya Tiger tidak akan nurut pada Cat.
Hmm. Masalahnya karena pengen pengakuan dan gengsinya. Hmm. 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 Ya, 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 Gimana pandangan Reddy? ya, nggak gampang sih, Her. Ya, Ya, betul sih kata Sam ya, bahwa eh, mengubah sebuah kebiasaan yang sudah menaun, ya, apalagi dibangun karena sebuah trauma, misalkan begitu kan ya, karena tadi seperti yang saya ceritakan, dia melihat mamahnya dianiaya, gitu kan ya, lalu dia bangkit sebagai wanita perkasa, gitu kan ya, dan tiba-tiba dia harus berubah untuk dia bisa memberi tempat, memberi posisi kepada suami, itu nggak gampang sih, betul sih kata Sam ya, nggak gampang gitu kan ya, dan itu butuh sebuah pengorbanan gitu kan ya, dan sebuah ketertundukan gitu kan ya, iya, itu memang nggak gampang sebuah gitu sih ya. Aku punya apa namanya teman yang juga seperti ini gitu kan ya, keluarganya baik-baik ya, nggak ribut, bukan broken home, bukan gitu kan ya, tapi istrinya jauh lebih hebat gitu kan ya, dan ketika istrinya harus tunduk gitu kan ya, mulai memberikan kesempatan untuk suaminya memimpin gitu kan ya, kadang-kadang istrinya gregeten gitu kan ya, wah ini kok ini sebenarnya keputusan yang gampang kok nggak diambil-ambil, ini keputusan yang gampang kok nggak diputus-putuskan, karena kan mungkin suaminya ragu-ragu ya karena nggak biasa ambil keputusan ya, ya istrinya juga nggak sabar sebenarnya di dalam hati. Nah, tapi saya lihat dia cerita bahwa dia bilang, ya aku harus belajar untuk mengendalikan diriku. Ya, walaupun barangkali juga keputusan yang diambil suamiku itu nggak maksimal, keputusannya itu ada yang jauh lebih baik. Tetapi kalau itu tidak sampai dalam tanda kutip membakar rumah, gitu kan iya. ya, ya aku biarkan, gitu Mm, kan ya. Nah, saya bilang wah luar biasa sih. Nah, omongan yang saya selalu ingat dari dia adalah baik itu belum tentu tepat. Keluargaku baik-baik, mm, tapi itu bukan apa yang Tuhan mau. iya, Dia bilang, nah itu perkataan itu sampai hari ini aku ingat. Iya betul juga, gitu kan iya, ya. Itu sih Har. Jadi iya, memang nggak gampang ya, butuh ketertundukan, butuh penyangkalan diri ya untuk iya, bisa menundukkan diri. Itu sih Har. betul. Saya melihat tadi kalau ada kata yang dikeluarkan adalah gengsi ya. Hmm. Nah, saya melihat kalau dalam sebuah keluarga, Hmm. dua orang suami istri udah disatukan, Hmm. maka seharusnya gengsi itu sudah ditiadakan ya. Karena Ya, dua sudah menjadi satu. Ini ya. seperti kalau sepasang sepatu Hmm. ketika akan melangkah Hmm. atau membuat satu keputusan Hmm. pergi kemana seperti itu ya. Oh, Kaki kanan mungkin akan melangkah lebih dahulu, ya, tapi akan diikuti oleh kaki kiri, ya. berjalan bersama Hmm. dengan satu Hmm. tujuan. Nah, Ya. artinya gengsi itu udah harus dihilangkan. Ya, Wow, ilustrasimu luar biasa, bagus. Har. Wah, itu saya dapat karena sesuatu ini. kalau kaki kiri nggak mau melangkah, maka mereka nggak akan sampai tujuan yang akan Ya, mereka tuju ya, seperti itu. ya, betul. Dan aku dapat dari ilustrasimu gini ya, Ya, seperti pertanyaanmu tadi. Mungkin tidak semuanya tiger semuanya. Gitu. Gimana kalau semuanya tiger? Kalau menurutku nggak jalan, Har. Nggak mungkin bisa jalan. ya, Kaki itu, sepatu itu harus ada yang melangkah duluan, Har. betul. Ya, kita harus kasih kesempatan kaki kita entah kiri entah kanan melangkah duluan. Yes. Nggak bisa langkah dua-duanya kecuali lompat semuanya Kecuali ya kan ya. lompat ya. Tapi kalau lompat ya kamu akan kecapean sendiri kan ya, gitu kan ya. Ya, Nah, kita harus memberikan kesempatan kepada salah satu kita, pasangan kita, entah itu juga bisa diri kita, untuk melangkah duluan, ya, gitu kan ya, gitu kan ya. Dan saya ingat satu perkataan, hendaklah engkau yang kuat menanggung yang lemah. Artinya bukan berarti bahwa ya kita yang kuat tampil duluan, enggak. Ada kalanya kita yang kuat tampil belakangan. Justru yang lemah, mungkin kita perlu dorong untuk tampil duluan. Kira-kira gitu sih ya. Dari Wah, ilustrasimu aku
dapat pencerahan begitu. Luar biasa Kak Edi. Gak berasa kita udah berapa menit nih Kak Edi? 40 menit ya 40 bersama-sama. menit nih. Wah, nggak rasa ya. Oke. Mungkin kalau dari Ko Edi, mungkin kata-kata penutup atau pesan dari Ko Edi mengenai tema ini seperti apa Ko Edi? Ya, kalau saya boleh kata-kata penutup, ya, hendaklah kita suami melakukan peran kita. Ya, suami, ya, dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Gitu kan ya, itu perintah Tuhan. Jadi setelah istri tunduk, bukan berarti istri harus diinjak, gitu kan ya, ditekan, bukan, tetapi harus dikasihi. Begitu kan ya. Nah, di dalam hidup rumah tangga, ya harus ada kata saling, ya. Ada kata saling, ya, saling, apa namanya, tadilah seperti ilustrasimu ya. Ada kalanya kita memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk maju duluan, mungkin kita lebih bisa ngerem, gitu kan ya. Tapi ada kalanya kita juga perlu memberikan kesempatan pasangan kita juga harus, apa namanya, maju juga, itu yang kelihatan mungkin kuat juga ada kalanya nggak masalah maju duluan juga, tapi yang lemah juga ada kalanya kita kasih kesempatan untuk maju duluan, gitu kan ya. Bagi saya tidak harus 100% semua keputusan laki-laki yang putuskan, enggak juga, gitu kan ya. Mungkin hal-hal yang sederhana, gitu kan ya, kita bisa kasih kesempatan kepada istri kita untuk memutuskan, gitu kan ya, untuk urusan-urusan penting gitu, rumah tangga. Tapi untuk hal-hal yang mungkin yang lain-lain, kita sebagai pria kita yang memutuskan, gitu kan ya. Menurut saya perlu ada keseimbangan sih, gitu sih. Keseimbangan antara peran papa, peran mama, gitulah kira-kira. Luar biasa ya. Dan ya kita tahu pasti setiap keluarga pasti mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan tercipta ketika mau tiger atau cat, ketika mereka bersatu dan menentukan peran dan fungsi mereka sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, maka kebahagiaan itu akan tercapai ya, Ko Edi. Ya. Oke. Menuntut diri ya, jangan menuntut pasangan ya. Kalau kita terus menuntut pasangan kita frustasi ya. Mungkin kita perlu menuntut diri kita, hal-hal yang perlu kita perbaiki, gitu sih. Siap. Itu kan kira-kira. Oke, terima kasih banyak buat Ko Edi yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini, dan juga buat sobat Hati yang Gembira dan sobat BCS Jakarta yang sudah bersama-sama, sudah memberikan komentar-komentar juga. Kami berterima kasih, dan kami juga berharap apa yang dibicarakan ya bisa kita praktekkan ya di dalam keluarga kita masing-masing. Oke, terima kasih banyak Ko Edi. Thank you, Ar. Sampai ketemu di sini pembicaraan kita. Sampai ketemu tahun depan ya, Ko Edi. Oh ya, tahun depan. Kita Desember kita nggak ada siaran ya, Hati yang Gembira ya. Iya, di Desember ini libur dulu, recharge dulu, dan kita ketemu di tahun depan ya. Oke, dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya. Iya. Oke, thank you, Ar. Terima kasih. Thank you, bye-bye semuanya.